Minggu kita, minggu Advent yang ketiga ini, terangkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 12, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal 12, ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsor ya, atau bergantian, ayat terakhir nanti atau ayat 6. Kita sama-sama membaca. Kita mulai dengan perikop atau judul, nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Inilah perbuatanmu di antara bangsa-bangsa. Mazmurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ayat 6 kita sama membaca. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Ada pepatah yang klasik, menurut kami pribadi ini selalu up to date, yang walaupun nggak begitu keren lagi. Karena apa? Mungkin karena proses sehingga tidak begitu keren lagi. Sedia payung masih keren kira-kira itu. Karena sekarang udah serba cepat ya. Pokoknya semua instan, serba cepat. Nggak perlu lagi gitu. Semua tersedia. Mau ini, langsung ada. Semuanya ada. Memang luar biasa kecanggihan itu. Tetapi menurut kami, ungkapan ini, pepatah ini, untuk mengingatkan kita, untuk tetap sedia. Untuk tetap berbenah diri, bukan hanya untuk payung itu, untuk hujan itu, hanya sebagai mengingatkan kita itu. Kalau diisukan bahwa tahun 2023 apa terjadi? Takut. Siapkan hari ini. Tapi kalau menunggu-nunggu, kebablasan itu. Itulah yang kita lihat dalam tema minggu kita ini ya. Tema berseru dan bersorak-soraklah menanti. Berseru dan bersorak-soraklah menanti Tuhan. Artinya kita dihimbau, diajak untuk berseru-seru menanti Tuhan. Kenapa? Dulu Tuhan murka kepada umat pilihannya Israel. Sehingga mereka dihukum, diberikan pembelajaran. Marah Tuhan. Diberikan pembelajaran kepada umatnya yang walaupun umat pilihannya, umat yang disayangi. Dibuang, ditindas bangsa-bangsa yang lain. Mereka sungguh menderita. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi sesuatu yang boleh mereka harapkan. Melihat situasi, kondisi yang terjadi pada saat itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Artinya sudah putus harapan. Mereka sudah
pesimis. Ternyata Tuhan menyuruh Nabi Yesaya menyampaikan firman-Nya. Inilah firman yang juga sampai kepada kita pada saat ini. Kalau kami baca ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut. Artinya mereka sadar, mereka bisa memahami. Dulu oleh karena murka Tuhan, maka mereka menderita sengsara, dihukum, diberikan pembelajaran oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya, menyampaikan kabar sukacita bahwa murka Tuhan telah surut. Itu berarti terjadi perubahan. Ada kabar sukacita, mereka akan dari yang penuh penderitaan, pergumulan, oleh karena anugerah Tuhan, karena murka Tuhan telah diselesaikan, surut murkanya, maka orang Israel akan kembali dengan sukacita, akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan melalui firman ini, sungguh yakin bahwa engkaulah keselamatanku, engkaulah gunung batuku. Artinya tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa Tuhan yang dulunya murka, tetapi pada saat itu murkanya telah surut. Murka Tuhan telah surut. Sehingga kabar sukacita, kabar kebahagiaan disampaikan, diberikan kepada orang-orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Advent yang ketiga ini, saya yakin kalau anggota jemaat GKP Depok ini rajin-rajin semua. Mulai dari Advent pertama, kedua, ketiga, dan tanggal 18 ya, Advent yang keempat. Saya yakin semuanya ikut ambil bagian mulai dari Advent pertama sampai Advent yang keempat nanti. Amin. Sungguh ragu domo. Berarti adong dona bolong hurono teh. Adong absen. Sering orang memahami kalau kata Advent berarti perningotan dari hatu tubuh itu hatamai. Persiapan kita untuk perayaan-perayaan Natal. Oke, bisa. Tetapi kata Advent yang lebih dalam, Tuhan mau merubah. Tuhan mau datang, membawa kabar sukacita kepada kita. Sehingga yang dulunya kita penuh penderitaan, penuh pergumulan ataupun lain sebagainya. Tapi oleh kedatangan Tuhan, situasi itu akan berganti, akan beralih. Katakanlah seperti idola Raden Ajeng Kartini ya. Kartini Bu Kartini. Habis gelap, itu Advent. Sebelum Advent, katakanlah banyak pergumulan, banyak penderitaan atau kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam Advent itu disampaikan kabar sukacita kepada kita. Tuhan mau datang kapan saja, di mana saja. Itulah Advent. Mau memberikan berkatnya dalam kehidupan kita. Amin. Apa persiapan kita? Pernah saya pergi ke warung, dibuat di sana, hari ini bayar tunai. Besok bisa bon. Oh, hari ini bayar tunai. Oh. Besok bisa bon. Saya berpikir, oh berarti besok bisa bon, bisa utang. Besoknya pergi saya.
Hari ini bayar tunai. Besok bisa bon. Besoknya pergi lagi. Iya. Hari ini bayar tunai. Besok. Artinya itu menantang kesiapan kita. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi. Tetapi Tuhan meminta kepada kita bersorak-soraklah menanti kedatangan Tuhan. Dia mau datang, mau memberikan kabar sukacita, kabar kebahagiaan. Dia mau mengganti duka cita menjadi sukacita. Itu berita Advent ini. Itu berita sukacita pada saat ini. Sehingga menurut kami salahlah orang kalau hanya Advent itu dipahami hanya sekedar masa-masa Desember. Sehingga ada timbul Kordes. Kor Desember. Itu dia mau latihan kor. Asik semuanya. Bahkan bekas perempuannya, ada dari Depok ini ya. Naomi ada. Ada bekas perempuan, asik dia. Barusan bernatal di Rawamangun, bekas perempuan. Habis Desember ini untuk Januari ada kesibukan. Latihan kor. Itu kordes. Habis kor Desember, semua ingin tampil. Itulah Adventnya di Desember itu. Tapi menurut kami Advent yang sesungguhnya bukan hanya penyambutan perayaan Natal itu. Tetapi kapan saja, di mana saja, anytime and where. Di mana saja, kapan saja, Tuhan datang. Berikan berkat-Nya kepada saya. Apa kesiapan kita? Berserulah, bersorak-sorailah, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita tidak siap bagaimana? Terlambat sudah kau datang padaku. Kan gitu. Ini firman ini indahnya di Advent yang ketiga ini. Justru oleh karena itulah, karena murka Tuhan sudah surut, seandainya dia mengeksekusi dalam Roma 6 ayat 23a, mari dulu kita buka Alkitab kita, Roma 23 ayat, Roma 6 ayat 23 ayat, hanya saja dibaca. Roma 6 ayat 23a. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Upah dosa. Itu aja. Siapa yang tidak berdosa di sini? Ada. Upah dosa ialah maut. Itu bagian A-nya. Tetapi bagian B, baca. Itu yang kita rayakan karena murka Allah sudah surut sehingga dia datang ke tengah-tengah dunia ini dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus beroleh kehidupan yang kekal. Itu sukacita kita, itu kebahagiaan kita di Advent yang ketiga ini. Sehingga saya penuh sukacita karena ini full. Saya baca tadi dalam warta kehadiran kita ada 165 orang. Saya selalu pantau itu setiap mengikuti kebaktian. Oh, berarti GKP Depokom betul-betul sudah bersorak-sorai menanti kedatangan Tuhan.
Hanya itu, bersorak-sorai. Artinya, segala pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan kehidupan ini, hanya Tuhan yang bisa menggantikan itu menjadi sukacita. Yang berat menjadi ringan hanya Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang bisa merubah itu. Artinya dalam Advent berarti Tuhan mau menyatakan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Apakah kita siap itu? Itu makanya di tema minggu kita ini, bersorak-sorailah. Artinya sukacita. Kita berbahagia karena Tuhan datang mau menyampaikan berkat-Nya. Tuhan datang mau menyelamatkan kita, menganugerahkan keselamatan yang abadi, yang kekal dalam Yesus Kristus. Itulah Advent yang sesungguhnya. Itulah perubahan-perubahan yang mau Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kiranya minggu Advent ketiga ini, dengan kuasa dari Roh Kudus, kita dituntun, dibimbing, penuh dengan sukacita, kebahagiaan, menyambut kedatangan Tuhan karena Dia datang mau menganugerahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, umat tebusan-Mu yang Kau kasihi. Warga jemaat GKP Depok ini bersekutu, bersukacita di rumah-Mu yang Kau kuduskan pada saat ini minggu Advent yang ketiga ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami mempersiapkan diri kami dengan bersorak-sorai, dengan sukacita. Karena Engkau akan datang memberikan berkat sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami, memberikan hikmat kebijaksanaan kami. Sehingga persiapan kami bukan hanya tertuju sesaat, tetapi setiap saat, kapan saja, di mana saja, karena Engkau datang melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anggota jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dalam setiap kerinduan dan harapan-harapan mereka. Tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pekerjaan, tentu ada dinamika yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami sehingga kami benar-benar dimampukan untuk bisa menghadapi segala kesulitan-kesulitan bersama-sama Tuhan. Kami akan kuat dan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami teristimewa menjelang akhir tahun 2022 ini yang tidak berapa lama lagi akan kami lalui dan memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2023. Terima kasih ya Bapak, biarlah Advent yang ketiga ini kami benar-benar bersorak-sorai menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu kelahiran, pernikahan. Bagi yang ulang tahun pernikahan, keluarga Penatua Nomal Bohal Pangaribuan, Ibu Rismana Huta Barat, juga keluarga Tigor Tambunan, Ibu Sondang Betaria Sitorus. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah keluarga ini senantiasa Engkau berkati sehingga menjadi gereja-gereja kecil bersaksi tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah gereja-Mu atau dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa untuk kelahiran Saudara Horacio Tampati Manalu, Bapak Darwin Gultom, Bapak Ronaldwin Jara Henry Parulian Marbun, anak Felicia Nela Sibarani, Bapak Andi Pangeran Sitompul, Bapak Eri Jeremias Junus,
Bapak Eko Mbrapo Sitohang, Ibu Megawati Sihombing, Jonata Kudadiri, Saudara Christopher Raja P. Hutapea, Bapak Yohanes Panggabean. Kami tahu ya Bapak, pertambahan usia adalah merupakan anugerah dan kuasa dari Bapak. Bila Tuhan memperpanjang usia kami, memperpanjang usia mereka, itu berarti Tuhan mau agar mereka lebih banyak lagi merasakan berkat-berkat Tuhan masa-masa yang akan datang. Untuk itu ingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih atas pertambahan usia tersebut. Sehingga mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang sakit. Bapak Penatua Sitompul dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta S.H. Siregar Emeritus, sampai saat ini oleh karena sakit penyakit pergerakannya tidak begitu bebas. Kami tahu ya Bapak, pertambahan usia satu sisi bisa memperlemah tubuh kami. Untuk itu kami mohonnya Bapak, biarpun mereka secara jasmani sakit atau menderita, kuatkan semangat mereka, iman percaya mereka, sehingga mereka tetap mengharap dan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Itu kuatkan Bapak yang dua ini, Bapak Sitompul, Bapak Pendeta Siregar, dalam menghadapi, dalam merasakan sakit penyakitnya. Dan juga kami berdoa untuk keluarga. Berikan ketabahan, kesabaran dalam kasih sayang, sehingga mereka benar-benar dalam kasih, ketabahan, kesabaran merawat yang sakit. Cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan sebagai wujud nyata berkat-Mu ya Bapak. Sehingga apa yang mereka perlukan oleh karena kasih-Mu, mereka dapat merasakan tercukupi. Terima kasih Bapak, biarlah masa-masa Advent ini menjelang perayaan Natal, tentu banyak kesibukan-kesibukan di tengah-tengah gereja-Mu. Cukupkan apa yang dibutuhkan dan jauhkan niat-niat si jahat untuk mengganggu kehikmatan perayaan-perayaan Natal. Sehingga kami benar-benar merasakan sukacita dalam setiap melaksanakan perayaan Natal. Terima kasih Bapak, ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.